Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Ayu selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu hukum dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Saya Risna Radin Abdian dengan NIM 23040704089. Dengan adanya video ini saya akan menjelaskan materi yaitu doktrin para ahli yang menjadi tugas UTS saya. Berikut penjelasannya. Jadi yang pertama yaitu kita harus tahu apa sih doktrin itu. Doktrin merupakan pendapat atau pendirian ilmiah yang disusun dan dikemukakan secara rasional dan dapat meyakinkan orang lain. Doktrin juga memiliki peranan penting karena doktrin ini dikemukakan oleh seorang ilmuwan hukum yang bisa mempengaruhi jurisprudensi dan bisa menjadi kaidah hukum. Karena itu doktrin dapat menjadi bagian dari sumber hukum positif. Sedangkan doktrin para ahli yaitu merupakan pendapat para ahli hukum ternama yang mempunyai pengaruh dalam pengambilan putusan pengadilan. Menurut jurnal yang ditulis oleh Salman Manggalantung pada tahun 2014, doktrin hukum menjadi poin penting dalam pertimbangan sebuah putusan hakim, di mana dalam memutus sebuah doktrin yang akan digunakan harus disesuaikan dengan adanya fakta-fakta maupun norma yang dijadikan dasar terkait moral dan perilaku hakim saat memutus. Adapun doktrin para ahli yang bersumber dari buku yaitu menjelaskan pendapat para sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Dalam jurisprudensi melibatkan bahwa hakim sering berpegang pada pendapat seorang atau beberapa orang sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum. Dalam penetapan apa yang akan menjadi dasar keputusannya, hakim sering menyebut atau mengutip pendapat seseorang sarjana mengenai soal yang harus diselesaikan, apalagi jika sarjana hukum itu menentukan bagaimana seharusnya pendapat itu menjadi dasar keputusan-keputusan hakim tersebut. Bagi hukum internasional, pendapat para sarjana hukum merupakan sumber hukum yang sangat penting. Mahkamah Internasional dalam Piagam Mahkamah Internasional Pasal 38 ayat 1 mengakui bahwa dalam menimbang dan memutus suatu perselisihan dapat mempergunakan beberapa pedoman, antara lain ialah perjanjian-perjanjian internasional atau disebut International Convention, yaitu suatu persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional. Perjanjian itu dapat berbentuk bilateral atau antara dua negara maupun multilateral atau dibuat oleh lebih dari dua negara. Bentuk-bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Sedangkan perjanjian tidak tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan atau cukup kesepakatan para pihak. Selanjutnya yaitu terdapat kebiasaan internasional, di mana kebiasaan bersama negara-negara di dunia yang menjadi bukti praktik umum yang diterima sebagai hukum. Kebiasaan internasional diakui sebagai salah satu sumber hukum internasional oleh pasal 38 ayat 1b Piagam Mahkamah Internasional pasal 92. Selanjutnya terdapat kebiasaan-kebiasaan internasional, di mana kebiasaan internasional yaitu bersama negara-negara di dunia yang menjadi bukti praktik umum yang diterima sebagai hukum. Kebiasaan internasional diakui sebagai salah satu sumber hukum internasional oleh pasal 38 ayat 1b Piagam Mahkamah Internasional. Pasal 92 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menyatakan bahwa kebiasaan internasional adalah salah satu sumber hukum yang akan diterapkan oleh Mahkamah Internasional. Yang ketiga yaitu asas-asas hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab. Dan yang terakhir, keputusan hakim dan pendapat-pendapat sarjana hukum. Sekian materi yang saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.